Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianto, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Karangrejo 2 Wonosari, sekaligus mahasiswa Pendidikan Profesi Guru tahun 2022 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video praktik PPL 3 di sekolah tempat saya mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sebelum mulai pelajaran, Pak Guru mau cek kerapian bajunya. Sudah dikancingkan belum semuanya? Kalau sudah, tengok kanan kiri, sampahnya ada nggak? Kalau masih ada sampah, bisa dibuang ke tempat sampah. Ya, sudah rapi semuanya. Yang piket bagus sekali ini. Baik, selanjutnya silakan berdoa. Siapa hari ini yang mimpin doa? Siapa namanya, Mas? Mas Reza. Ya, silakan Mas Reza. Teman-temannya dipimpin berdoa. Silakan. Duduk tenang, berdoa, mulai. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Ale Tara Ade Sangsaka. Hadir, Pak. Alifah Juni Rahmawati. Hadir, Pak. Bima Saputra. Hadir, Pak. Terima kasih hadir semua ya. Seperti biasanya, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan tadarus Al-Quran. Siapa yang akan mimpin? Ya, Mas Asmi. Teman-teman, ayo kita tadarus bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tazurtumul maqabir. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita, mari menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Saya, Pak, Apa saja Mas Bimo kemarin? memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, Pak. Terus apalagi yang harus diperbanyak di bulan Ramadan? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Salat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, iktikaf. Masih ingat semuanya ya. Hari ini anak-anakku, kita akan belajar tentang Rasul Idulaku, keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti yang akan kita pelajari itu ada mukjizat Nabi Daud, kemudian keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, kemudian keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Di sini ada Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman itu apa saja? Kemudian keistimewaan Nabi Sulaiman itu apa saja? Keteladanan Nabi Sulaiman itu apa saja? Ya, bisa kita teladani. Apakah kalian sudah siap mempelajari keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam? Siap. Semangat? Mari kita tepuk PPK. Masih ingat ya? Masih. Yuk, berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, sekarang saksikan video di depan ya. Nanti dari sini akan ada pertanyaan. Lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka menyeburkan dirinya ke dalam sungai dan minum sepuasnya. Hanya tinggal sedikit saja prajurit yang teguh dengan pendiriannya, termasuk Daud.
Baik anak-anak, itu tadi kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, kelas ini silakan untuk dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti kelompok 1 dan kelompok 3 itu nanti menceritakan tentang kisah dan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 4 menceritakan tentang kisah dan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah sudah paham sampai di sini? Paham. Baik, kalau paham, mari kita diskusi. Kalian bisa mencari melalui buku paket atau buku-buku bacaan yang ada di sudut baca atau melalui internet. Kalian bawa Android semuanya? Ya. Oh, bawa semua ya. Ya. Baik, waktu sudah habis. Mari kita presentasikan ke depan, dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1 ke depan. Kisah dan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Ibrahim. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut dan Raja Jalut. Mukjizat Nabi Daud adalah kitab Zabur. Selain itu, Nabi Daud dapat memahami bahasa burung dan dapat melunakan besi seperti lilin. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang kisah dan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman dari Allah Subhanahu wa taala adalah mampu berbicara dengan hewan, dan salah satunya kisahnya yang terkenal adalah ketika Nabi Sulaiman mendengar suara para semut. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi dan yang menggantikan Nabi Daud sebagai raja. Sejak ia kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan banyak kecerdasannya dan ketajaman dalam berpikir, juga sangat bijaksana dalam pengambilan suatu keputusan. Tanya, selain bisa berbicara dengan hewan, apa saja mukjizat Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman sanggup menguasai jin, berbicara dengan hewan, angin, dan permadani terbangnya. Baik, diskusi dianggap cukup. Siapa di antara kalian yang berani menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan Mas Reza. Pelajaran hari ini tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, gemar bertasbih, pencipta baju besi, bersuara bagus, gemar berpuasa. Nabi Daud hidup di Bani Israel, hidup pada masa Talut dan Jalut. Nabi Daud memiliki mukjizat, kitab Zabur, paham bahasa burung, dan dapat melunakkan besi. Bagaimana dengan Nabi Daud? Menerima kitab Zabur. Kemudian apa lagi? Gemar bertasbih. Apa lagi? Pencipta baju besi. Terus? Bersuara merdu. Ada lagi? Gemar berpuasa. Itu keteladanan Nabi Daud. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam, apa saja? Dapat memerintah manusia. Dapat, ya, selain dapat memerintah manusia juga hewan. Apalagi? Angin. Apalagi? Jin. Gunakan perangkat apa saja untuk membuka joinmyquiz.com. Masukkan 575517. Fokus. Cari. Mana, Pak?
Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Sangat senang. Kalian mau dengan kuis lagi? Oke. Kalau begitu saya tugaskan kuis untuk dikerjakan di rumah. Ya. Saya kirim lewat grup WA ya. Nah, oke. Sekarang kembalikan mejanya ke seperti semula. Terus kita kemas, kita berdoa. Sekarang mari kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mimpin doa hari ini? Oh ya, silakan. Duduk tenang, berdoa, mulai. Selamat siang kembali. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.